Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan judul Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Efesus 2 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Mari kita ikuti penjelasannya. Engkau telah dipilih oleh Kristus. Engkau telah ditebus oleh darah yang mahal dari anak domba. Mohonlah kepada Allah untuk kemujaraban darah itu. Katakanlah kepadanya, aku adalah milikmu oleh penciptaan. Aku adalah milikmu oleh penebusan. Aku menghargai kekuasaan manusia dan nasihat saudara-saudara. Tetapi aku tidak dapat sepenuhnya bergantung kepada semua ini. Aku mau agar engkau, oh Tuhan, mengajar aku. Aku telah berjanji dengan engkau untuk mengambil standar ilahi, menjadikan engkau penasehatku dan penuntunku, bagian dari seluruh rancangan hidupku. Oleh sebab itu, ajarlah aku. Biarlah kemuliaan Tuhan menjadi pertimbanganmu yang pertama. Tekanlah setiap keinginan akan ketenaran dunia, setiap ambisi untuk mendapat tempat yang utama. Doronglah kemurnian dan kesucian hati, agar engkau boleh menyatakan prinsip-prinsip Injil yang benar. Biarlah setiap tindakan hidupmu disucikan dengan cara berusaha melakukan kehendak Allah, sehingga pengaruhmu tidak akan menuntun orang lain ke jalan yang terlarang. Disalin dari buku Dasar-Dasar Pendidikan halaman 369. Khasiat darah Kristus harus disajikan kepada orang-orang dengan kesengsaraan dan kuasa, agar iman mereka dapat berpegang pada manfaatnya. Sebagaimana imam besar memercikan darah hangat ke atas takhta belas kasihan, sementara awan harum kemenyan naik di hadapan Tuhan. Jadi sementara kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon manfaat darah penebusan Kristus, doa-doa kita naik ke sorga dengan keharuman jasa karakter Juru Selamat kita. Terlepas dari ketidaklayakan kita harus selalu ingat bahwa ada Dia yang dapat menghapus dosa dan menyelamatkan orang berdosa. Tetapi dosa yang diakui di hadapan Tuhan dengan hati yang menyesal akan dihapuskan. Iman inilah yang menjadi kehidupan gereja. Disalin dari buku Testimonies to Ministry halaman 92 sampai 93. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus
Oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan dan sukacita bagi masing-masing kami. Lebih khusus memberikan satu penekanan. Biarlah kemuliaan Tuhan menjadi pertimbangan-Mu yang pertama. Tekanlah setiap keinginan akan ketenaran dunia, setiap ambisi untuk mendapat tempat yang utama. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga daripada Tuhan, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati para panitia, tukang dan juga material yang mereka gunakan. Dengan hikmat sorga mereka dapat mengerjakan bangunan tersebut selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga, kasih sayang Tuhan senantiasa dicurahkan kepada hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online. Saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka juga melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa, mahasiswa dan para dosen. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, mereka mendidik anak-anak di setiap lembaga pendidikan untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan para pendengar yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.